Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sekarang cek dulu teman sebangkunya. Ada yang tidak masuk? Ya, siapa yang tidak masuk? Ya, Tigin, kenapa Tigin? Tigin sakit. Ada lagi nggak? Oh enggak, udah. Ya, mari kita doakan terlebih dahulu Tigin supaya Tigin cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali dan bisa masuk sekolah lagi. Nah, gimana kabarnya sekarang anak-anak? Masih semangat? Nah, kalau masih semangat coba masih ingat nggak sih pembelajaran waktu kemarin belajar apa aja? Nah, betul tuh. Ratu masih ingat tentang gaya dorong. Terus apa lagi? Gaya tarik. Terus apa lagi? Masih ada yang ingat? Ya? Oh, yang apa namanya tadi teh? Oh, toko-toko, betul tuh. Toko-toko, tentang toko-toko, mengenal toko-toko dari cerita teks fiksi. Nah, sekarang juga kita kita ingin ngecek dulu nih. Dari ketiga ketiga bahasan tadi, coba di lingkungan sekitar ada yang pernah melihat atau melakukan, misalkan gaya dorong, ada yang tahu? Ya, betul. Mendorong pintu kamar, pintu sekolah, betul. Terus eh dari gaya tarik ada yang tahu? Di Alfamart katanya. Di Alfamart ada apa? Oh, gaya tarik waktu membuka eh, pintu dari Alfamart itu. Kalau Alfamart pintu atau apa sih? Pintu aja ya, kita anggap aja pintu. Menarik pintu Alfamart. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai daerah tempat tinggalku pembelajaran ketiga dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati, dengan bertanya jawab, dengan diskusi, dengan berkelompok dan mengamati video juga. Kita akan mengetahui mengenai tokoh-tokoh, pengertian dari cerita fiksi, terus jenis pekerjaan dan karakteristik setiap anggota kelompok. Sebelum masuk ke pembelajarannya, sekarang ada instruksi terlebih dahulu Bapak mengenai sistem pembelajarannya, yaitu sekarang akan melakukan cerita lempar cerita. Dan awal permainannya itu dilakukan dimulai dari Bapak terlebih dahulu membacakan cerita, langsung ada bola nanti akan dilempar ke salah satu siswa, nanti siswa itu akan membacakan cerita selanjutnya dan dilempar lagi ke temannya juga gitu, secara terus sampai ceritanya selesai. Nah, dimulai dari Bapak terlebih dahulu ya. Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Tanah di desa itu sangat subur dan tak pernah kekurangan air. Oleh sebab itu, sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang melimpah ruah. Nih, sekarang kita lempar. Nah, langsung bacakan Rindu. Ya. Lempar lagi ke temennya. Ya, langsung. Rahma. Ya, udah. Lempar lagi ke temennya. Ya, udah. Lempar lagi ke temennya, coba. Nah, salah. Paragrafnya salah, bukan yang itu. Yang ini nih, pada suatu hari di tengah-tengah pestanya, yang itu. Fokus ya, yang lainnya fokus. Nah, udah. Coba dari cerita tadi, cerita fiksi tadi tentang Situ Bagendit. Kenapa si nenek enditnya ini kaya sekali? Tuh, karena setelah ditinggal suaminya, dia mendapatkan warisan. Jadi dia langsung kaya mendadak gitu. Terus tadi kenapa bisa sampai terjadinya ada situ gitu? Ya betul, karena tadi ada pengemis yang minta-minta terus gak dikasih sama nenek enditnya. Coba sekarang ada yang pernah ke situ Bagendit?
Oh, ada. Siapa? Cecil sudah. Oh, Cecil ternyata orang Garut. Pernah ke sana waktu pulang ke rumah nenek katanya. Di sana Cecil ada apa aja? Ada situ, iya. Terus ada apa lagi? Ada kereta api. Terus ada apa lagi? Ada kayak, betul. Terus ada penjual juga, bagus. Terus ada yang buat lesehan-lesehan buat makanan ya, Cecil ya. Iya. Nah, itu kalau di sana berarti kegiatan ekonominya apa aja coba tadi yang setelah dibacakan sama bersama sama juga yang dijelasin sama Cecil keadaan di situ Bagendit sekarang. Iya, oh petani, betul. Sekarang juga masih tetap ya sebagai petani kebanyakan. Terus apa lagi? Ada yang pedagang, betul. Terus apa lagi? Pas, pas. Pas katanya. Nah, sekarang ada video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi yang ada di situ Bagendit. Silahkan pahami dulu, lihat dulu videonya. Salah satu yang dinanti dari Hari Raya Idul Fitri tentu saja bersilaturahmi bersama sanak famili. Dan setelah ritual mensucikan hati, waktunya rekreasi. Alun-alun Garut ini merupakan salah satu tempat di mana menjadi tujuan warga Garut untuk menghabiskan libur lebarannya. Dan saya juga mau datang ke salah satu tempat yang gak kalah ramainya nih. Iya, libur lebaran memang jadi momen berharga berkumpul dengan keluarga. Warga Garut, Jawa Barat pun memanfaatkannya dengan menghabiskan waktu pergi ke beberapa tempat rekreasi. Salah satunya adalah tempat wisata yang terletak di Kecamatan Banyuresmi ini. Dan sampailah saya ke situ Bagendit, salah satu destinasi wisata favorit warga Garut ketika libur lebaran. Dengan luas 125 hektar, danau ini tawarkan pemandangan indah dan tenang. Cocok bagi Anda yang terbiasa dengan penatnya suasana kota. Yang diunggulkan tentu saja wahana permainannya. Mulai dari rakit hingga perahu angsa yang siap menemani pengunjung ke tengah danau dengan bonus pemandangan indah gunung-gunung yang mengelilingi danau. Rakit ini merupakan salah satu wahana favorit di situ Bagendit. Dan ada legenda dari terbentuknya danau Bagendit ini atau situ Bagendit ini. Dulunya karena ada seorang janda bernama Ratu Bagendit yang pelit yang akhirnya dikutuk dan tenggelam bersama harta-hartanya di danau ini. Tak hanya itu, fasilitas bermain seperti rakit bambu, perahu, dan aneka wahana, permainan anak juga jadi primadona bagi keluarga dengan yang membawa anak kecil. Selain itu, berbagai ruko yang menjual aneka aksesoris dan makanan juga jadi daya tarik tersendiri. Maka tak heran saat liburan, kenaikan pengunjung bisa mencapai lebih dari 50%. Salah satunya adalah Cici. Kata teman-teman, katanya di situ Bagendit itu seru, enak, rame, banyak permainannya. Ada bola air, katanya ada kereta mini, terus ada rakit khas Garut juga katanya. Ada di sini juga makanannya enak katanya. Untuk masuk ke kawasan situ Bagendit, pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp3.000 untuk anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Yana Maliana, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.
Nah, sekarang sudah menonton video, Bapak punya permainan nih. Punya beberapa gambar mengenai kegiatan ekonomi. Nanti setiap satu orang dari setiap barisannya maju ke depan bergiliran menempelkan kegiatan ekonominya. Ingat. Sekarang coba duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, kan kita sudah dibagi kelompok. Silahkan sekarang ke kelompoknya masing-masing. Baris secara rapi, duduknya rapi ya. Nah, ini untuk ada LKS-nya. Silahkan baca dulu sebentar LKS-nya. Ya, sudah. Sekarang dengerin dulu instruksinya ya. Kan tadi kita udah melakukan pengamatan, terus melakukan tanya jawab juga. Sekarang kita melakukan diskusi secara berkelompok. Silahkan untuk mengisi LKS tersebut dari hasil pengamatan tadi, pembelajaran tadi. Ya, kenapa? Cara membuat peta pikirannya ya? Ya, ini ada yang menanyakan bagaimana cara membuat peta pikirannya, kan tadi hanya membahas itu bagian leadnya. Jadi kan tadi udah dikasih contoh tentang situ bagian leadnya, tentang menuangkan peta pikiran dari kegiatan ekonomi situ bagian lead. Nah, sekarang dibagi-bagi menjadi dari pantai, di pesisir, terus ada dari dataran tinggi, ada desa dan kota. Nah, coba sekarang Bapak tanya dulu, kalau dari pesisir atau pantai, biasanya kegiatan ekonominya apa? Betul, nelayan, terus jualan ikan, kan banyak tuh kalau di pantai-pantai ada yang jualan ikan tuh. Bisa, silahkan dibuat. Kalau di dataran tinggi, pertanian, betul tuh, bisa pertanian wortel. Tadi kan udah ada di videonya gimana. Ya, silahkan diskusikan lagi ya. Bila ada yang tidak dipahami, silahkan tanya lagi ke Bapak ya. Nah, gimana anak-anak, sudah? Ya, sudah. Sekarang silahkan untuk setiap kelompoknya mempresentasikan hasil temuannya, hasil diskusinya bersama kelompoknya tadi. Silahkan dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 katanya. Silahkan kelompok 1 maju. Ya, sudah, betul. Silahkan kelompok 2. Ya, sudah, tepuk tangan. Coba setelah tadi ada yang tampil dari kelompok 2, gimana? Ada yang ingin tanyakan nggak? Tidak? Oh iya, udah. Sama berarti ya, hasilnya hampir-hampir sama. Nah, sekarang kan tadi kita udah belajar mengenai apa aja tadi? Coba anak-anak. Kegiatan ekonomi, terus cerita tokoh fiksi, pesan moralnya juga, betul. Karakteristik dari anggota kelompoknya. Udah tahu kan karakteristik dari tiap anggota kelompoknya? Iya, sudah, itu bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nih ada soal-soal dari Bapak yang sudah dibuat, silahkan untuk dikerjakan. Tolong bagikan ya. A few moments later. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah silahkan yang sudah boleh dikumpulkan. Nih. Silahkan duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang silahkan pimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran oleh ketua kelasnya lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semangat terus anak-anak. Jangan lupa belajar. Tingkatkan lagi belajarnya. Assalamualaikum. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.